Salam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu Saudara, agar pelayanan kami tetap lancar dan biarlah semuanya tak hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan tayangan berikut bagaimana seorang murtadin cantik dari Islam menjadi Kristen. Dan ya, kita mendengarkan bersama bagaimana proses dia mengalami Tuhan, dan sehingga dia mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentunya tidak mudah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tentunya ini karena dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus, menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang memang layak ditinggikan, diagungkan, dan Allah yang penuh dengan ajaran yang kasih. Dan kita memastikan untuk masuk surga ketika kita percaya Dia, mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jangan lama-lama, mari kita menyaksikan bersama. Shalom. Menceritakan bagaimana saya pada akhirnya memutuskan untuk masuk Kristen. Pada saat itu waktu saya kecil, saya sangat aktif mengikuti beberapa kegiatan di ya pengajian lah ya Pak ya. Tapi pada saat itu karena saya masih kecil, tiba-tiba saya mimpi itu di tempat ibadah. Saya ngeliat jam begitu besar. Terus dalam mimpi saya tiba-tiba ada yang berbicara dari jam itu, bilang kalau saya mau masuk neraka, katanya gitu. Padahal kan pada saat itu posisi saya mau mengikuti lomba besoknya. Oke, saya abaikan, tapi sampai saat ini saya masih ingat sama mimpi itu. Lanjut ketika di tahun 2009 saya kehilangan ayah saya. Pada saat itu saya hanya tinggal dengan ibu dan kakak saya. Keyakinan yang kami anut masih sama, juga nggak ada perubahan ataupun petunjuk pada saat itu, masih sama. Saya menjalankan keyakinan yang dianut oleh orang tua dan kakak saya sejak lahir. Di tahun 2013 kebetulan saya hidup atau bersosialisasi dengan berbagai lingkungan pertemanan dengan berbagai keyakinan. Jadi keyakinan teman-teman saya tidak seluruhnya sama. Dan di 2013 itu juga saya terkena musibah. Musibah apa pada saat itu? Yaitu ibu saya terkena stroke. Saya merawat ibu saya sama kakak saya pada saat itu. Saya sambil bekerja, sambil mengurus ibu saya yang terkena stroke. Di situ saya jadi punya banyak lebih waktu untuk beraktivitas di luar kegiatan kerja. Karena pada saat itu selain saya kerja, saya urus ibu saya yang sakit. Saya juga kalau weekend nggak pernah kemana-mana, jadi hanya ada di rumah saja. Tuh. Pada saat itu kan
kondisi hati sakit ya, ngelihat seorang ibu sakit, terus saya rawat sendirian karena kakak saya harus kerja. Saya punya banyak waktu buat berpikir, eee, bukan berpikir ya, merenungkan segala nasib. Kok rasanya saya diuji segitu dalam ya Tuhan. Setelah kehilangan ayah, saya harus melihat ibu saya yang sakit, terkena stroke, dan saya merasa seperti bertanya-tanya, kok ujian saya bertubi-tubi? Eh, ketika teman-teman seusia saya eh, sedang asik belajar, kuliah, atau bekerja, bisa lebih konsentrasi. Tapi saya justru rawat ibu saya yang sakit. Saya weekend juga nggak bisa main kemana-mana. Cuma bisa di rumah rawat ibu saya yang sakit. Terus em, terus di sana ada satu teman yang terus mendampingi saya. Em, jadi pada saat itu karena kondisi tidak memungkinkan untuk saya bekerja, saya sempat berhenti kerja, urus mama saya selama 3 bulan sampai betul-betul pulih, bisa bisa makan sendiri. Setelah 3 bulan saya akhirnya keterima kerja, saya sempat galau. Ini siapa yang harus kontrol mama saya? Ya maksudnya saya berterima kasih Kak, dengan rekan saya pada saat itu. Em, Dia yang membantu saya secara tidak langsung menjaga, mengontrol, maksudnya mengontrol mama saya. Jadi dia yang kasih kasih makan mama saya karena pada saat itu benar-benar cuma saya yang ngerawat. Terus apa hubungannya pada saat itu saya seperti dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Eh, Teman saya ini yang seolah apa ya, menggambarkan pribadi Yesus yang benar-benar eh, membuat saya tersentuh dan tergerak. Hati saya ingin ikut ibadah pada saat itu. Jadi pada saat itu tiba-tiba teman saya ini bilang, saya mau mau gereja siang, mau ikut nggak? Dibilang gitu. Terus saya sebenarnya ragu karena pada saat itu saya masih menganut Islam. Terus saya bilang, oh enggak, kalau mau gereja ya gereja aja gitu kan, gereja. Akhirnya dia gereja. Terus di minggu selanjutnya eh, dia bilang, oh hari Minggu saya nggak bisa sama kamu nih, buat temenin ibu ibu saya mau gereja. Terus saya bilang, kamu gereja jam berapa? Terus dia bilang, gereja jam segini. Oh ya udah, nanti saya bilang kakak saya mau ikut sama kamu. Terus teman saya kaget kan, mau ikut gereja? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya pengen ikut gereja sama kamu. Pada saat itu saya ikut gereja. Saya juga banyak mendengarkan firman Tuhan melalui Pak Pendeta di gereja teman saya itu. Singkat cerita, kondisi ibu saya semakin memburuk di tahun 2015. Saya juga sudah kehilangan komunikasi dengan teman saya. Perjalanan saya juga mengenal pribadi Yesus pada saat itu juga terputus. Saya tidak banyak mengikuti aktivitas gereja. Tapi di tahun 2019 atau 2020, di tahun 2020 saya lagi itu kondisi mama saya sudah meninggal karena di tahun 2015 ketika kondisi ibu saya sakitnya semakin memburuk,
ibu saya meninggal di bulan Agustus 2015, tepatnya tanggal 25. Di tahun itu saya benar-benar apa ya, eh merasa hidup saya hampa. Saya nggak merasa tidak ada tujuan gitu kan. Eh Rasanya kayak beda aja dari dari ketika ada ibu. Meskipun rasanya waktu itu saya nggak punya apa ya, nggak punya tujuan juga karena saya hanya fokus untuk mengurus ibu, tidak ada tujuan dalam artian untuk melanjutkan kuliah ataupun mencari kerja. Tapi eh, ketika di tahun 2015 itu saya coba cari kesibukan untuk kerja sambil event-event SPG gitu. Eh, Lalu di tahun 2020 mungkin karena saya merasa eh kangen banget sama mama saya. Tiba-tiba saya mimpi. Di mimpi itu saya ketemu sama ibu saya. Dan di mimpi itu saya ngeliat ada satu bangunan di bukit yang benar-benar bagus banget. Saya ketemu ibu saya dan waktu itu di dalam mimpi ibu saya benar-benar cantik, pakai baju putih-putih. Terus saya tanya, saya deketin, "Mah, saya dalam mimpi itu bukan bilang, "Mah, saya kangen," gitu, bukan. Padahal dalam hati saya tuh, saya benar-benar kangen sama ibu saya. Tapi saya di mimpi itu malah bilang, "Mah, eh, bangunan itu kok bagus?" Aku bilang, "Itu apa?" Terus di situ mama saya bilang, "Itu Pentakosta." Terus saya bilang, "Pentakosta." Selama saya mempelajari Kristen itu, saya nggak tahu itu Pentakosta apa. Terus saya diam di mimpi. Tiba-tiba kebangun, setelah terbangun saya lihat sudah jam 8 pagi. Terus pada saat itu kebetulan ada teman saya yang Kristen. Saya tanya, eh, oh dia lagi merayakan hari kenaikan Yesus Kristus pada saat itu. Eh, Terus saya tanya, saya ngobrol-ngobrol, ada pembahasan. Terus saya bilang, oh Pentakosta itu apa ya? Dijelaskan lah sama teman saya ini. Kok bisa mimpi itu? Terus saya bilang, saya juga nggak tahu. Saya tiba-tiba minta mimpi itu aja. Padahal sebelumnya saya nggak pernah denger itu. Itu apa sih gitu kan? Terus lanjut, em, pada saat itu ada teman saya juga yang kebetulan sedang mempelajari Kristen sama dengan saya. Eh, Terus dia ajak, kamu gereja bareng nggak di tempat saya? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh boleh deh. Saya juga pengen tahu nih. Maksudnya barangkali ada memang petunjuk dari Tuhan melalui mimpi saya atau panggilan dari Tuhan melalui mimpi untuk saya eh, ikut di kegiatan rohani Kristen. Pada saat itu saya mengikuti teman saya gereja di tempat yang sama. Di situ pun saya belum terlalu ini ya, belum terlalu eh, mendalami gitu. Pada saat itu yang sampai pada akhirnya saya bergerak untuk masuk Kristen barulah di tahun 2021 di gereja GPPK CLC. Itu karena saya merasa bahwa kenapa saya bisa teryakinkan, itu karena saya merasa bahwa selama ini banyak keajaiban Tuhan yang tidak pernah saya kira. Ya, salah satunya melalui mimpi itu saya diberikan petunjuk seolah mama saya uh, ingin
saya berada di jalan Tuhan. Saya menyimpulkannya seperti itu, ya itu karena yang saya percayai, terlepas dari orang percaya atau tidak dengan cerita saya, ya itu pengalaman pribadi saya. Itu yang saya rasakan. Kenapa saya bilang bahwa eh, Kristen adalah agama yang saya rasa eh, baik buat saya, karena saya banyak melalui cobaan ujian dan selalu dipertemukan dengan teman-teman yang baik dengan saya itu melalui ajaran Yesus Kristus. Saya selama ini dikuatkan oleh teman-teman saya Kristen. Saya merasa seperti mereka memberikan pelajaran hidup melalui perilaku secara langsung gitu, nggak hanya teori aja gitu, mempraktekannya langsung ke saya. Dan saya merasa semenjak saya masuk Kristen pun, saya seperti diberkati banyak kasih sayang. Seperti apa yang selama ini saya rasa hilang, seperti ada kembali gitu. Kalau misal teman-teman bilang bahwa kamu masuk Kristen ya karena kamu kehilangan kasih sayang dari orang tua, terus kamu merasa Tuhan itu nggak ada buat kamu. Ya salah. Justru saya merasa Tuhan itu ada melalui teman-teman saya yang percaya gitu. Saya merasa selama ini diberkati banyak hal itu karena selalu diingatkan oleh teman-teman saya yang percaya gitu. Kalau misal teman-teman saya yang kemarin bilang atau yang merasa bahwa pilihan saya salah, kenapa ketika saya pada saat itu kehilangan, tidak ada yang mencoba mendekatkan diri ke saya untuk sekedar mengingatkan. Malah justru orang yang percaya yang justru mengingatkan saya sampai membuat saya juga ikut percaya. Ya mungkin pesan dari saya juga untuk teman-teman melalui video ini. Saya bukan selama ini saya bukan sedang mengkhianati Tuhan saya. Tapi selama ini saya mencari apa yang saya rasa hilang, yaitu kasih dari Tuhan. Dan baru kemarin saya melakukan peneguhan iman di gereja saya. Terus saya kebetulan dapat firman yang sangat pas dan saya rasa menjadi bekal untuk hidup saya ke depannya. Itu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ketika saya mendengar firman ini, saya rasa kok sangat ini ya, sangat saya tersentuh membaca ini. Dari banyaknya ujian yang selama ini saya tanggung, yang selama ini ada itu hanya Tuhan gitu. Dan saya juga terima kasih kepada teman saya yang pada saat itu ada untuk saya, mengingatkan saya untuk percaya bahwa saya nggak sendirian. Pada saat saya merawat ibu saya nggak sendirian, saya bersama Tuhan.
Dan pada saat saya kehilangan ibu dan keluarga yang saya sayang, saya percaya bahwa Tuhan yang ada pada saat itu. Hmm, eh, banyak hal yang bikin saya akhirnya memutuskan meyakini ajaran Yesus itu, salah satunya melihat contoh uh, dari perilaku keluarga yang menganut keyakinan Kristen. Saya merasakan kasih kasih Tuhan itu ya lebih banyak melalui uh, contoh berperilaku mereka gitu. Saya tidak menutupi hal tersebut karena memang itu salah satu yang menjadi faktor utama selain dari faktor-faktor lainnya. Jadi mungkin untuk teman-teman saya yang kemarin sudah membantu saya dalam artian ada pada saat saya kondisi sulit untuk merawat ibu saya berterima kasih karena melalui teman-teman saya itu saya akhirnya bisa melalui banyak ujian tanpa merasa putus asa. Karena kalau bisa dibilang, saya dulu merasa sudah apa ya, sudah tidak percaya dengan adanya Tuhan. Karena saking apa ya, tidak ada yang mendampinginya pada saat itu. Tidak ada yang mencoba mendekatkan diri pada saya gitu pada saat itu. Untuk sekedar menguatkan atau mengingatkan gitu hal-hal baik. Dan pada saat saya waktu itu lagi kenapa bisa viral di TikTok juga saya kaget ya. Pada saat itu saya mendengarkan lagu apa Tuhan Yesus tidak berubah. Itu lagi viral banget lagunya kan di TikTok tuh saya kok lucu lihat ya maksudnya kayak anak-anak kecil yang nyanyiin tuh saya tanya ke teman saya ini lagu apa itu biasanya lagu anak-anak sekolah minggu yang nyanyiin gitu. Oh, saya bilang terus saya itu mungkin kalau untuk orang yang sekilas hanya mendengar musiknya aja mungkin hanya lucu-lucuannya aja gitu kan karena di remix musiknya gitu. Tapi kalau saya jauh lebih daripada itu, saya mendengarkan liriknya Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, saya merasa bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saya selama ini selalu diingatkan banyak hal baik dan Tuhan Yesus mengingatkan melalui orang-orang yang tepat bagi saya. Kalau saya flashback lagi selama ini, saya merasa kehilangan sosok keluarga saya. Ya, pada saat saya kehilangan orang tua, itu saya hanya berdua dengan kakak saya. Nah, pada saat kakak saya menikah, kebetulan kakak saya menikah dengan Muslim, namun keluarganya Kristen. Nah, saya pada saat itu tinggal dengan mertua kakak saya yang notabene keyakinannya Kristen. Pada saat itu kenapa saya tinggal dengan mertua kakak saya karena
pada saat keponakan saya usia 5 bulan dan kakak saya baru menikah 1,5 tahun. Kakak saya kehilangan suaminya, dan pada saat itu yang menanyakan kabar secara intens, saya tinggal dengan siapa, kakak saya bagaimana, keponakan saya bagaimana kondisinya, itu hanya mertuanya saja. Jadi mereka memutuskan untuk kami tinggal bersama di rumah mertua kakak saya. Dan saya melihat contoh kasih Yesus Kristus itu pada saat tinggal bersama mereka. Cara mereka berperilaku, mengasihi sesama, itu saya melihat secara langsung, tanpa ada paksaan. Pada akhirnya kenapa saya dibaptis di Agustus 2021, itu karena saya merasa semakin yakin, diberikan kesaksian langsung melalui perilaku mereka. Anggaplah saya bukan siapa-siapa bagi mereka, tapi mereka mengasihi saya seperti seorang anak sendiri. Padahal kalau mungkin pada saat itu mereka mau, itu mereka tidak perlu harus repot-repot lah istilahnya ya, memikirkan kondisi saya atau kondisi kakak saya. Bahkan keluarga saya sendiri pun yang notabene kandung, tidak ada yang menanyakan kondisi saya sedetail dan seintens keluarga kakak ipar saya gitu kan. Ya, saya sampai saat ini masih apa ya, masih nggak nyangka melalui orang-orang percaya saya bisa pada akhirnya meyakini bahwa ajaran Tuhan itu yang baik untuk saya. Dan sampai hari ini juga saya masih terus belajar, karena saya harus berproses lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya juga semakin hari semakin yakin bahwa saya sudah ada di jalan yang baik menurut saya. Meskipun tidak mudah yang saya lewati, karena melalui video yang viral, ya banyak juga cibiran yang mengatakan bahwa saya meyakini keyakinan saat ini itu hanya karena berdasar pengalaman saja. Dalam artian saya tidak punya bukti kuat bahwa apa yang saya yakini ini terbaik di mata mereka. Tapi saya kadang balesin sih chat-chat dari mereka yang bilang bahwa kepercayaan saya ini menyimpang dan lain sebagainya. Saya bilang bahwa kepercayaan itu tidak pernah bisa diperdebatkan, karena judulnya saja kepercayaan. Nggak mungkin kamu nggak percaya dan saya percaya harus didebatin, nggak bisa. Semuanya itu melalui proses, dan tidak semua orang melalui proses yang sama dengan saya. Ya, bisa ditarik kesimpulannya bahwa hanya orang-orang yang Tuhan pilih yang bisa menganut ajaran kasih Tuhan. Itu pun saya tidak dalam waktu 1-2 tahun melewati banyak hal untuk pada akhirnya saya meyakini Yesus sebagai juru selamat saya. Melainkan 2013 sampai saat ini berarti terhitung 9 tahun baru saya memutuskan untuk dibaptis seperti itu.
Mungkin kalau untuk dari saya, eh, cerita pengalaman pada akhirnya saya menganut Kristen, segitu sih Pak. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang harus mengalami kesedihan, harus penuh dengan air mata yang mengalir, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan memang kalau kita seringkali meminta pertolongan kepada manusia dan kita pasti tidak ada pertolongan dari manusia, dan seringkali kita putus asa, seringkali kita karena dikecewakan oleh sesama kita, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebab ya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan berikut ini dari kesaksian dari seorang murtadin cantik, dan dia betul-betul mengalami depresi dan lain sebagainya, tetapi dia memilih ikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus datang kepada dia lewat mimpi, karena Tuhan Yesus selalu mendekati dia untuk nyatakan kuasa Tuhan melalui mimpi. Dan sekalipun dia dari kecil karena dididik dan didoktrin dari kecil untuk menjadi muslim yang taat dan patuhi setiap ajaran agamanya pada waktu itu, dan dia saking taatnya rajin belajar pengajian mulai dari kecil dan ikut lomba kitab sucinya, bahkan pernah juara, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tapi apalah daya kalau Tuhan yang tarik, yang memilih dia untuk menjadi Kristen, yaitu pengikut Kristus yang sejati, sehingga sampai saat ini kita sudah menyaksikan bersama tadi bagaimana proses dia menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus yang sejati, menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Dan namun sebelum itu saya akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-16 sampai 23. Firman ini semoga dapat memberkati, menguatkan iman saya dan Bapak Ibu Saudara melalui firman dan kesaksian yang menguatkan iman kita yang sudah kita saksikan bersama. Dan kita akan mulai membaca. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang-orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang
yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian jauhlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, bahwa di sini mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi mata Tuhan tertuju kepada si murtadin cantik ini, dan telinga Tuhan kepada teriakan murtadin cantik ini yang minta tolong. Karena ketika dia mengalami masalah, tantangan, depresi dan lain sebagainya, dia merasa kekosongan dan tidak ada satu orang pun yang datang untuk mengingatkan dia atau menghibur dia atau memberi dia kekuatan. Dan dia merasa menyesal, merasa kecewa atas menganut agamanya yang lama, karena dia berharap ada satu orang saja yang datang kepadanya untuk mengingatkan atau menghibur atau memberi kekuatan dalam menjalankan ajaran agamanya pada waktu itu. Namun tidak ada sama sekali. Jadi ya Tuhanlah yang datang, Tuhanlah yang berkuasa melalui mimpi. Dan di sini memang sungguh luar biasa, Tuhan itu orang yang sedang mencari kebenaran atau orang-orang benar meminta pertolongan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang itu. Bahkan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Jadi si murtadin cantik ini yang minta tolong, Tuhan datang kepadanya. Tuhan datang kepada murtadin cantik ini yang patah hatinya dan jiwanya remuk. Tuhan datang untuk menyelamatkan. Sebab di ayat 19 itu Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Si murtadin cantik ini dia sedang patah hati, artinya dia sedang mengalami masalah yang sangat-sangat susah, sangat-sangat fatal. Sangat-sangat tidak ada jalan keluar secara manusia. Tapi Tuhan datang kepada dia untuk menolong, dan dia menyelamatkan si murtadin cantik ini yang remuk jiwanya, sehingga sampai saat ini boleh dia menjadi pengikut Kristus yang sejati. Itulah luar biasa Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan bahkan di ayat 21 di sini bahwa ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita meyakini bahwa si murtadin cantik ini adalah Tuhan yang menolong dia. Dan kita juga sebagai orang Kristen dari kecil atau sebagai orang pengikut Kristus yang sejati dari kecil, kita juga harus meyakini, harus mempercayai lebih lagi bahwa kita tidak sendirian. Kita pasti ditolong, kita pasti diselamatkan, dan bahkan tulang-tulang kita dilindungi oleh Tuhan dan tidak ada satupun yang patah. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan datang kepadanya, hidup benar dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, melekat kepada kebenaran firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Pasti mata Tuhan tertuju kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan tolong saya dan Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan mendekat kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan pasti membebaskan jiwa saya dan Bapak Ibu Saudara, dan pasti dilindungi
dijaga, dan pasti akan terus dijaga. Tidak ada satu tulang pun yang patah, yang artinya bahwa tidak ada satu masalah pun yang menguasai saya dan Bapak Ibu Saudara kalau kita datang kepadanya. Semua masalah pasti akan ada jalan keluarnya yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu sungguh luar biasa, para mualaf akan menyesal seumur hidup ketika dia menyaksikan kesaksian murtadin cantik ini, yang dimana proses dia menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudaraku, bukan hal yang gampang. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan memang ketika orang itu menjadi pengikut Kristus yang sejati, pasti akan mengalami namanya masalah, tantangan, pasti akan disakiti oleh sesamanya, dan pasti akan dia harus memang dianiaya oleh orang-orang yang memang tidak senang dengan kita, orang-orang yang memang membenci dengan kita kalau kita ikut Tuhan Yesus. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, kesedihan, kesakitan, masalah demi masalah itu akan berubah menjadi sukacita kalau kita melekat terus kepada kebenaran firman Tuhan, kalau kita terus datang kepada Tuhan. Tidak ada masalah yang begitu berakar dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara apabila membawa semuanya kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan, hidup rendah hati, maka pasti semua masalah Tuhan berikan jalan keluar dan akan baik-baik saja. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk terus datang kepada Tuhan yang pertama, terus hidup benar di hadapan Tuhan, melekat kepada kebenaran firman Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya hidup kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan semoga melalui kesaksian dari si murtadin cantik ini, kita dapat diberkati dan iman kita juga semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui firman ini boleh kita diteguhkan, dan jangan lagi kita bimbang, jangan lagi kita ragu kepada Tuhan, melainkan kita harus konsisten berseru kepada Tuhan, konsisten datang kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun tantanganmu, apapun kesulitanmu, konsistenlah datang kepada Tuhan, membawanya kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat memang kesaksian si murtadin cantik ini tidak mudah sama sekali menjadi Kristen. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tidak gampang. Namun apalah daya kalau Tuhan. Kenapa saya mengatakan tidak gampang Bapak Ibu Saudaraku? Dari kecil dia sudah rajin belajar ikut pengajian. Dia sudah rajin, sudah sering ikut lomba dan juara lagi. Namun dia lebih memilih ikut Yesus karena hanya Yesus yang datang kepadanya. Hanya Yesus yang tolong kepada dia. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan dia. Hanya Yesus yang memberikan dia jalan keluar. Hanya Yesus yang
memberikan dia kekuatan, hanya Yesus yang memberikan dia semangat, dan hanya Yesus yang memberikan dia solusi untuk memecahkan masalah yang sedang dia hadapi, yang sedang dia alami. Dan akhirnya suatu hari dia mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, pengikut Kristus yang sejati. Dan sekarang dia menjadi saksi kepada orang-orang di luar sana untuk menjadi berkat. Dan semoga melalui Murtadin cantik ini boleh banyak lagi orang yang datang kepada Yesus untuk menyembah Allah yang benar. Dan para mualaf semoga sadar dan menyesal seumur hidup dan kembali untuk menjadi pengikut Kristus. Dan sangat menyakitkan memang dari awal, tapi di akhir akan berubah menjadi sukacita Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Luar biasa. Dan jangan lupa untuk saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus berdoa kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan yang benar, yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar ditarik oleh Bapa. Semakin banyak orang yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus melalui hidup saya dan Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Kita harus tetap menjadi berkat. Kita harus menjadi teladan. Kita harus memang menunjukkan kehidupan yang berbeda dari mereka, agar mereka terheran-heran, dan agar Tuhan Roh Kudus bekerja kepada mereka, dan mereka boleh mengalami kuasa Tuhan melalui mimpi, melalui penglihatan dan mujizatnya Tuhan Yesus dari 2000 tahun yang lalu pasti nyatakan kepada orang-orang yang patah hati, orang-orang yang remuk jiwanya, orang-orang yang bimbang, orang-orang yang ragu, orang-orang yang belum memiliki kepastian, orang-orang yang memang bingung bagaimana caranya mengenal Tuhan yang benar, agar Roh Kudus tetap bekerja kepada mereka dan mereka boleh menjadi pribadi yang berani mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tanpa Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak mendapatkan keselamatan. Tanpa Yesus kita tidak bisa dapat datang kepada sorga. Tidak bisa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Untuk itu jangan lupa untuk terus panjatkan doa untuk mereka, agar mereka boleh dapat diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan di muka bumi ini. Dan jangan takut, sebab di Filipi mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi apapun itu, apapun masalahmu, apapun tantanganmu, Dia sudah menanggung. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita ini sebagai manusia biasa, dan yang pastinya akan menghadapi yang namanya masalah, tantangan, dan kesulitan dalam kehidupan kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita terus membaca, merenungkan firman, agar kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab kita baca lagi di ayat 17 di sini bahwa
wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi ini. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan akan menentang orang-orang yang berbuat jahat kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan menentang orang-orang yang merencanakan kejahatan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan menentang orang-orang untuk melenyapkan ingatan mereka di muka bumi ini yang ingin menganiaya saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang membentengi kita. Tuhanlah yang menjaga kita. Tuhanlah yang melindungi kita. Jadi kita orang-orang benar, ayat 18 mengatakan apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi apabila saya dan Bapak Ibu Saudara konsisten untuk berseru kepada Tuhan, konsisten untuk mencari Tuhan, konsisten untuk terus datang kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mendengar dan pastinya menolong. Pastinya memberikan kekuatan. Pastinya memberikan kemenangan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, si Murtadin cantik. Dia tetap konsisten. Dia mencari Tuhan. Dia terheran-heran. Dia tetap terus berseru. Datang kepada Tuhan. Dia memiliki masalah, dia datang kepada Tuhan. Dia mengalami kesulitan, dia datang kepada Tuhan. Dia mengalami sakit hati, dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar dan segera menolong dia. Segera menyelamatkan jiwanya. Segera bersama dengan dia. Sehingga sampai saat ini dia boleh menjadi saksi Kristus yang sejati. Boleh banyak orang yang memberkati dia melalui kesaksian ini. Nah, itulah cara Tuhan yang luar biasa bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan itu membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara yang berlindung kepada Tuhan, kita gak akan mengalami yang namanya hukuman. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita pasti mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita tidak lagi dihukum. Kita tidak lagi hukum dalam api. Tapi kita sudah merdeka, kita sudah dibebaskan. Kita tapi jangan lagi kita sebagai orang merdeka seenak-enaknya, sewenang-wenangnya kita berbuat semuanya kita. Jangan. Kita harus berbuat sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan saya mengajak, saya berharap agar Bapak Ibu Saudara terus datang kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus berdoa dan pelajari firman ini. Jangan kalah dengan orang-orang yang baru percaya Yesus Kristus. Kita ini yang dari kecil sudah dididik untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita harus belajar firman Tuhan dan harus menerapkannya. Dan memang Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang paling susah menerapkannya firman, itulah yang paling susah. Untuk itu belajarlah, belajar dan belajar untuk merenungkan firman dan menerapkannya.
kalau mulai dari hal-hal kecil kita merenungkan firman dan menerapkannya, pasti akan menuju ke hal-hal besar dan akan kita terbiasa untuk melakukan firman dalam kehidupan kita. Dan kita pasti akan mengalami yang namanya sukacita yang melimpah dan ajaran kasih itu yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan terus melimpah dan semua masalah akan ada jalan keluarnya bersama Tuhan. Dan ya, kita harus memang diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk mengingatkan kembali kepada kehidupan kita, apakah saya ini sudah benar atau tidak, atau saya ini apakah sungguh-sungguh. Untuk itu kita bagaimana cara supaya kita mengatasi, harus sungguh-sungguh pelajari firman Tuhan. Kita harus terus andalkan Tuhan. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Untuk itu jangan lupa untuk terus mendukung kami dalam pelayanan ini dan terus mendukung kami dengan like, comment, subscribe dari Bapak Ibu Saudara. Dan karena kami menyadari bahwa tanpa Bapak Ibu Saudara juga kami nggak bisa berbuat apa-apa, dan tanpa dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara tidak mungkin banyak orang yang percaya Yesus Kristus. Untuk itu terus mendukung dalam doa agar semakin hari semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan untuk menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang memberikan kita kekuatan, Allah yang menghibur kita, Allah yang menolong kita, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, dipakai Tuhan secara luar biasa, dan melalui hidup kita boleh banyak orang yang mengenal Kristus untuk menyembah dan memuliakan nama. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.